Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan kesaksian. Bagi siapa yang rindu menyaksikan kasih serta tangan Tuhan, dipersilakan sambil menunggu kita akan pujian. Pernah kecewa mengiring Yesus, pernah kecewa ku serahkan semua kedalam sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa. Selamat malam, salam. Pertama kali bersyukur, terima kasih kepada Tuhan pada hari ini kena ibadah rumah tangga bertepatan dengan kenal 3 tahun dengan Bapak Pendeta Haji. Jadi kita bersyukur betul satu kali selama Tuhan Yesus memang luar biasa. Dia juga selalu dengan kami dalam kehidupan. Begitu juga anak-anak kami serta cucu-cucu kami serta anak Tuhan telah membuat kami dan menjaga kami. Biarlah hidup dengan begini, tapi Tuhan selalu kepada kami dan kesenangan dan kekuatan. Tuhan selalu jaga dan pelihara kami. Kita pelihara kami, kesaksian kami selalu berkat. Sampai di sini. Pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa ku serahkan semua kedalam sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tuhan, kesaksian dari Ibu Yoke yang ada yang sudah menceritakan kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dan mari kita tetap bantu dia dalam doa agar dia senantiasa setia untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya masih membuka ruang kesaksian bagi satu orang lagi dan kita angkat pujian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa ku serahkan semua kedalam sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Kita tutup sampai di sini dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan yang persembahan sebagai tanda ibadah kita kepada Tuhan, dan untuk itu kita sambut dengan pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak Puji Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita telah berikan buat Tuhan.
Dan saatnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan masuk doa firman Tuhan dan kita angkat pujian Engkaulah Perisai. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi kita angkat pujian Engkaulah perisaiku. Saya undang jemaat Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah Perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Dan acara selanjutnya ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Dengan segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami boleh hidup oleh anugerah dan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, Terima kasih kalau kami masih boleh dapat bernafas, bergerak hingga pada saat Amen. ini. Semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah kami kesempatan yang baik, kesempatan yang indah bagi kami. Lewat Tuhan ibadah ucapan syukur, bagaimana Engkau boleh menambahkan 1 tahun lagi bagi kehidupan Tuhan orang tua kami yang terkasih, Ibu Uke. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan. Terlebih kami boleh memperingati Tuhan 3 tahun daripada kepergian hamba-Mu Tuhan yang menjadi orang tua kami juga. Kalau
kami yang ditinggalkan masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan yang besar. Haleluya. Biarlah semuanya kami berikan, kami persembahkan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Amen. Setelah kami Haleluya. memuji memuliakan nama-Mu, kami rindu hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya juga Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, dengan tangan-tangan yang penuh sukacita, yang kami berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, memberikan berkat-berkat baru atas pemberian umat-Mu Tuhan, dengan berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani, dan Amen. nama-Mu saja yang dipermuliakan. Haleluya. Kami siap untuk belajar firman-Mu, urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dengan karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat Tuhan, dan membedakan segala roh, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semua merupakan isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh diberkati dengan berkat rohani. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengintimidasi perasaan maupun pikiran kami tolakkan semuanya itu, kami usir, nyahkan kau kuasa kegelapan hanya di Dalam nama Tuhan Yesus, setan itu keluar. darah Yesus yang berkuasa, raya nalawada terjadi. Terima kasih Tuhan, Haleluya, kuduskan hati haleluya. kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, shalom, selamat malam, damai sejahtera bagi kita semua. Kalau pada saat ini kita boleh mengadakan ibadah lewat ibadah rumah tangga yang ada, yang merupakan program dari GSBG Fratan Ngado, dan tidak kebetulan juga jatuh pada tanggal di mana hari kita memperingati kepergian dari orang tua kami, orang tua saya, ya Bapak Gembala, dan yang terbukti kemurahan Tuhan itu boleh ada. Kami sebagai keluarga yang ditinggalkan masih boleh ada dengan kekuatan kesehatan, terlebih hidup kami masih ada di dalam pelayanan. Ya, biarlah kiranya saudara sekalian juga, jemaat yang ada, kaum keluarga di tempat ini, senantiasa kita saling mendoakan, dan terlebih doakan kami juga agar kami di dalam melayani pekerjaan Tuhan tetap setia sampai langkah yang terakhir, sebagaimana yang menjadi teladan oleh beliau almarhum. Dan begitu juga kehidupan kami boleh tetap kami jaga, kami pelihara lewat anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan atas jiwa-jiwa yang ada di DKI Jakarta. Dan tentu kita juga patut bersama-sama merasakan puji dan syukur kalau lewat Tua Uke juga yang menjadi orang tua kita boleh ditambahkan 1 tahun lagi pada 2 hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita semua bangkit berdiri. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Silakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan ungkapan firman Tuhan yang patut kita pelajari, kita pahami bersama-sama. Terlebih sebagai orang yang percaya bahwa betapa penting kehidupan kita ini di dalam Tuhan. Kita senantiasa memperhatikan setiap harinya. Apa yang kita perhatikan, tentu yang kita perhatikan, yang kita perhitungkan semuanya adalah anugerah Tuhan yang selalu memberikan kita nafas hidup, selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, terlebih kepercayaan di dalam kita menjalani kehidupan. Dalam bidang apapun pekerjaan kita, maupun sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Kenapa kita diingatkan kita senantiasa menghitung hari-hari Tuhan? Supaya dengan kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, setiap harinya kita imani bahwa selalu ada berkat Tuhan. Apalagi sebagai orang yang percaya, orang sebagai Kristen yang sejati, kita berlandaskan firman Tuhan, ajaran Kristus yang selalu mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini pasti tidak luput dari pergumulan. Pasti ada proses. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan selalu berpikiran positif. Makanya ada firman Tuhan lewat perkataan Yesus, dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 atau 35, bahwa kesusahan itu cukup sehari saja, tidak mengapa. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk Ya, karena ternyata hari esok itu ada kesusahan. Ini jangan serta-merta kita artikan, wah, orang hidup di dalam Tuhan, kenapa hidup dengan kesusahan? Ini maksudnya adalah suatu pergumulan hidup kita. Dan kesusahan yang diizinkan Tuhan itu, kalau kita mau mempersalahkan, sebenarnya salahkan itu nenek moyang kita yang tidak bisa menjaga kehidupan kekudusan mereka ketika mereka sudah difasilitasi oleh Allah. Bayangkan Tuhan sebelum dia melahirkan, sebelum dia membentuk, sebelum dia menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan semua. Menciptakan langit, bumi, bahkan benda-benda langit, tanah, air, daratan, lautan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan sebagainya. Semua menjadi fasilitas. Barulah ketika sudah dibuat Allah semuanya sempurna, barulah manusia itu diciptakan. Jadi kehidupan kita juga sebenarnya, saudara, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mencapai kepada kehidupan kita yang berkemenangan dan penuh dengan berkat Tuhan, sebenarnya Allah itu sedang membentuk pribadi kita. Seperti Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Begitu juga kita bisa pahami, itulah kehidupan kita yang siap dibentuk. Ketika sebelum kita mencapai kepada berkat Tuhan, hidup kita memang harus mengalami proses. Itulah yang bisa kita pahami. Kesusahan sehari itu cukuplah sehari saja. Manusia memang akan setiap hari menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu setiap harinya seperti orang upahan. Setiap harinya seperti orang berperang. Selalu ada pergumulan. Tapi bukan berarti dalam pergumulan, dalam kesusahan itu, kita itu selalu senantiasa, selalu menjadi orang yang kalah. Kehidupan kita di dalam Tuhan selalu membuat kita bersemangat, beriman supaya kita senantiasa mengalami kemenangan. Kemenangan yang dijanjikan Tuhan bagi kita adalah kemenangan yang besar, yang mutlak, yaitu kehidupan yang kekal. Bukan berarti dalam dunia kita tidak ada kemenangan. Oh, kemenangan satu kali. Tidak. Di dunia itu kita mengalami kemenangan-kemenangan kecil. Kalau kita hidup dalam iman. Karena 1 Korintus 5 ayat yang 4 sampai ke 5. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Hanya oleh iman percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Jadi kita menghadapi dunia ini, memang dunia selalu memberikan suatu roh ketakutan yang membuat kita pesimis, membuat kita menjadi down, membuat kehidupan kita ini terintimidasi, tidak ada semangat, putus asa, kecewa dan sebagainya. Setiap hari pasti kita akan mengalami seperti itu. Tetapi bagi kita yang hidup dalam Tuhan, apalagi orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang lebih dari
pemenang. Kenapa dikatakan lebih daripada pemenang? Karena kita selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu yang harus kita pegang teguh baik-baik, saudara. Jangan kita menjadi orang yang kalah, tetapi kita harus menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Makanya kalau kita menghitung hari-hari yang sudah terlewati, kita renungkan kebaikan Tuhan. Di mana saya percaya saudara yang melewati hari-hari dengan iman, dengan merenungkan kebaikan Tuhan, saudara akan teringat bagaimana Tuhan itu memproses kehidupan saudara. Saudara pasti punya pengalaman baik dalam pelayanan, pekerjaan, menjalani kehidupan. Saudara pernah mengalami kejatuhan, saudara pernah mengalami kekalahan. Tapi bukan itu yang menjadi akhir hidup kita. Kekalahan itu sebenarnya merupakan suatu proses. Karena kenapa saudara? Terkadang apa yang manusia pikirkan itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Manusia seolah-olah sudah habis harapan. Oh, sudah tidak ada jalan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita yakin dan percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, sesungguhnya proses yang kelihatannya kalah, kelihatannya gagal, justru itu merupakan proses yang mengajarkan kita bahwa hidup kita itu harus berserah kepada Tuhan. Terkadang kita menghadapi proses, Tuhan izinkan kita betul-betul sampai kepada titik yang terendah. Kalau masih ada kekuatan kita masih melawan, terkadang Tuhan izinkan tantangan sampai menekan kehidupan kita. Sampai akhirnya kita bersujud di kamar, mengangkat tangan, menangis. Kalau belum menangis, kalau belum mempermuliakan, minta tolong kepada Tuhan, ya kalau mungkin kita sudah berdoa tapi belum ada kesungguhan, terkadang Tuhan izinkan belum. Itu belum penyerahan yang sungguh. Nah, kalau sudah sampai berlutut kuat, berpuasa dan mengangkat tangan, Tuhan, kuserahkan hidup kepadamu. Disitulah baru Allah menunjukkan kemuliaan. Jadi kalau saudara akan mengalami hal-hal seperti itu, menghadapi proses, biasakan hidup kita ini hidup dalam kerendahan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan. Ya artinya kalau kita menghadapi suatu tantangan, terkadang kita ada usaha yang baik. Namun usaha yang baik itu terkadang juga itu belum cukup bagi Tuhan. Tuhan mau kita betul-betul berserah total kepada Dia sampai kita tidak berdaya. Seperti Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, di mana Dia tersalib, tangan dan kakinya tidak berdaya, tinggal mulutnya yang berkata-kata. Itulah terkadang kehidupan kita menghadapi salib. Tangan kita sudah tidak mampu lagi, kaki kita sudah tidak mampu lagi untuk melangkah. Kita tidak berdaya menghadapi tantangan. Kita harus memikul salib. Keadaan salib itu adalah keadaan kita sebagai orang percaya, di mana menghadapi tantangan, memikul salib dengan tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kita tinggal berkata, Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, aku serahkan kepada kuasa. Disitulah Tuhan akan memberikan pertolongan. Kalau masih merasa kuat, belum. Biasanya proses itu terjadi untuk memurnikan kita, membuat kita supaya belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berharap sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita semakin dewasa, kita harus tahu ketika menghadapi tantangan, sejak awal kita sudah dekat dengan Tuhan. Harusnya kalau kita semakin dewasa, kita sudah tahu cara-cara untuk memperoleh kemenangan. Nah makanya di sini kita diingatkan, kalau Ibu Uke Yoke ya, boleh ditambahkan 1 tahun lagi. Coba renungkan, hitunglah hari-hari yang sudah dilewati dan hitunglah, renungkan hari-hari apa di kedepanan yang Tuhan akan lakukan. Biasa manusia belajar dari masa lalu. Kalau masa lalu kita sampai detik ini kita masih ada, kita masih boleh diberkati, kita masih bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka percayalah, hari-hari depan itu ada di dalam tangan Tuhan.
Pemazmur mengatakan sesungguhnya di dalam Tuhan orang benar itu masa depan itu ada. Pengharapan tidak akan hilang. Walaupun dunia seolah-olah menunjukkan, memutus ya, membuat manusia, harapan manusia itu menjadi pupus. Yang tadinya sudah direncanakan sebelum datangnya corona ini, orang sudah berencana, berusaha, berbisnis. Oh, saya akan membangun perusahaan, saya akan membangun gedung perkantoran, saya akan membangun rumah. Sudah berkomitmen, sudah janji dan sebagainya, sudah membuat rencana. Tahun 2020 ternyata hancur, gagal total. Rencana manusia, tetapi Tuhan yang memutuskan. Nah, disinilah kalau kita orang-orang benar, kita tidak terintimidasi dengan keadaan ini. Kita tetap yakin ini merupakan batu loncatan bagi kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kuncinya jangan mengeluh. Tuhan katakan lewat Rasul Paulus bahwa jangan engkau berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, jangan berbantah-bantah. Jangan ada persungutan. Di dalam kita bekerja, berbisnis, berusaha, jangan berbantah-bantah dan jangan bersungut-sungut. Sebab ada janji Tuhan. Memang hari ini ada kesusahan, besok pun ada kesusahan. Ya, kita orang yang beriman jangan kaget dengan seperti itu. Tapi kita semakin dewasa, kita ini sudah dikatakan seperti orang berperang. Selama masih ada dalam dunia, kita berperang. Coba Ayub 14 ayat yang pertama. Ayub 14 ayat yang pertama. Ayub 14 ayat yang pertama. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya Dan penuh kegelisahan. penuh kegelisahan. Apa yang menyebabkan manusia gelisah? Ya itulah tantangan, kesusahan-kesusahan. Tapi sekali lagi dengan dewasa cara berpikir kita tidak langsung menyatakan bahwa firman Tuhan ini ternyata menyusahkan hidup kita. Tidak, firman Tuhan selalu memberi jawab. Ya, makanya saudara pahami, baca baik-baik firman Tuhan, jangan cuma mengerti satu konteks, satu ayat apalagi. Tetapi firman Tuhan harus dipelajari secara menyeluruh, secara holistik. Ketika kita menghadapi kesusahan yang membuat kita memiliki beban berat, ingatlah perkataan Yesus, Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29. Minta tolong bacakan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang Tuhan katakan marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, yang lesu. Siapa sih yang so letih, yang so merasa lelah menjalani hidup? Dari mulai karena cinta, sampai karena pekerjaan, karena suami, karena istri, karena orang tua, menghadapi orang-orang sekitar, menghadapi atasan kita. Sepertinya kita sudah letih, kita sudah lelah, berbeban berat. Maka firman Tuhan ini menjawab pergumulan saudara. Marilah datang kepadaku semua yang berbeban berat, semua yang lemah, datang kepadaku. Terus aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara hadir dan bersaya di dalam ibadah, kita sudah belajar. Dalam ibadah itu ada kuasa. Saudara keluar dari gereja dengan kekuatan baru. Dengan kekuatan baru yang tidak manja. Ada orang yang manja, bahwa seolah-olah datang ke gereja, pulang gereja langsung terjawab. Ada yang seperti itu. Tetapi Tuhan melihat dulu kehidupan kita. Kalau biasanya orang yang baru bertumbuh, Tuhan izinkan, langsung terjawab. Tapi orang yang sudah banyak dengar firman Tuhan, kok masih manja? Belum tentu Tuhan menjawab. Karena Tuhan menuntut iman kita bertumbuh. Masa mau anak-anak terus, mau disuapi terus, maunya diberkati secara langsung. Kalau saudara baru kenal firman Tuhan, Tuhan bisa saja mengizinkan langsung terjawab. Tapi semakin kita dewasa, Tuhan ukur dulu ketahanan iman kita. Tuhan mau lihat sampai di mana. Sama seperti anak-anak kita.
Kalau masih anak-anak, dia menangis, kita kasih. Tapi kalau sudah dewasa, nah, yang ada dapat marah. Anak sopai begini masih minta-minta ke orang tua. Sebenarnya orang tua mau kasih, kerja dulu kek, usaha dulu kek. Nah, karena orang tua mau lihat ini pertumbuhan, ini dewasa betul atau cuma dewasa karbi. Ada orang dewasa tapi sifatnya seperti anak-anak, manja. Nah, itu pun menyusahkan orang tua. Begitu juga Bapa di surga dengan kita sebagai anak. Memang wibawa kita sebagai anak bukan berarti rohani kita kanak-kanak. Itu hanyalah wibawa sebagai kehidupan kita yang mengklaim kehidupan kita adalah pewaris harta kekayaan surga. Kita sebagai anak sebagai pewaris keselamatan. Bukan berarti kita kanak-kanak rohani. Tapi justru kalau kita yang semakin dewasa, Tuhan ingin melihat membentuk kehidupan kita sebagai kekasihnya, sebagai pengantinnya. Kalau sudah berbicara pengantin, tentu hal yang masuk di logika adalah orang dewasa menikahi orang yang dewasa juga, bukan masih anak-anak. Kalau kita sebagai istri, kekasihnya Tuhan, wah, segala sesuatu Tuhan bisa beri. Kita seperti seorang perempuan yang melihat kekasihnya yang sudah sangat mapan, yang empunya kerajaan surga. Tetapi wajar dong kalau kekasih kita itu menuntut kedewasaan. Nah, saudara yang masih pacaran ya ataupun kita yang sudah menikah, coba. Tentu keinginan kita mencari pasangan yang dewasa. Ya, bukan yang kelihatan dewasa tetapi sifatnya kanak-kanak, bikin sakit kepala, pusing toh. Nah, begitu juga Tuhan ingin kita ini memiliki kerohanian yang dewasa. Makanya penting sekali kita membangun iman kita. Kalau iman kita dibangun lewat kelahiran baru dari air dan roh sampai kepada anugerah-anugerah, itulah yang menolong kita, yang mendewasakan kerohanian kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dengan kedewasaan iman, dengan kedewasaan rohani kita bisa menjadi orang yang selalu menghitung hari-hari. Apa yang kita sudah lewati, oh terpujilah Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita belajar seperti Raja Daud di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Daud adalah seorang raja yang di tengah-tengah kesibukannya sebagai raja, urus negara, urus masyarakat, urus lagi DP keluarga. Tapi dia orang yang cinta doa, cinta hadirat Tuhan, cinta akan firman Allah. Makanya ada ungkapan dia, biarlah ku taruh firman-Mu di dalam hatiku. Itu luar biasa. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Iya, di situ dikatakan Daud, bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan. Segala kebajikan Tuhan itu yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Maka ayat selanjutnya Daud mengatakan, aku akan mempersembahkan, aku akan menjunjung piala keselamatan. Coba kita baca, tidak Ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ada 3 hal. Mengangkat piala keselamatan artinya gambaran pengertian rohani bagi kita. Kita memiliki kesadaran seperti Daud. Kalau sudah merasakan kebajikan setelah kita merenungkan, menghitung hari-hari, hati yang bijaksana langsung berpikir, aduh, apa yang kita mau balas sama Tuhan ya? Kalau Tuhan sudah memberikan kebajikan, kebaikannya dalam hidup saya. Saya sudah disembuhkan. Saya sudah diberkati. Saya mendapat pekerjaan. Puji Tuhan, saya mendapatkan gaji yang besar. Puji Tuhan, saya mendapatkan pekerjaan, saya mendapatkan pendidikan. Saya mendapatkan berkat anugerah Tuhan. Saya mendapatkan karunia-karunia roh Tuhan. Maka dengan kepekaan kita seperti itu, apa yang harus saya balas kepada Tuhan?
Jadilah seperti Daud. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Artinya menjunjung tinggi kemurahan-Ku. Menyaksikan, aku menyerukan nama Tuhan. Senantiasa bersaksi tentang Tuhan. Dan yang ketiga adalah membayar nazar. Nah, hati-hati saudara yang dalam pergumulan, saudara pernah berdoa, Tuhan, kalau saya sudah mendapatkan dia menjadi jodohku, aku berjanji rajin ibadah. Aku berjanji akan berdoa setiap hari 7 kali. Saya berjanji akan memberikan perpuluhan. Saya berjanji akan selalu mengikuti ibadah anak muda. Tuhan, kalau saya sudah mendapatkan mobil, saya berjanji mobil itu yang saya utamakan adalah mengantar hamba-hamba Tuhan. Saya berjanji semua itu aku persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya dapat berkat, saya berjanji aku akan memberikan itu sebagai buah sulung. Buah sulung itu, ya saudara dapat berkat, jadi persembahan sulung, semuanya itu diberikan. Saya berjanji. Orang kalau sudah diyakinkan dengan firman Tuhan dan dia berkati, dia tidak takut untuk memberikan itu. Nah, itu rahasia ibadah, mempersembahkan. Karena yang penting hati kita ini sejahtera. Diyakinkan dengan firman Tuhan. Ketika dia merasakan ada pengorbanan karena dia sudah bernazar, dia berikan, maka berkali lipat Tuhan akan mengembalikannya lagi, bahkan lebih lagi Tuhan berkati. Tapi kalau kita sudah apa, kasih ini, ada keperluan, atas nama ini lagi kebutuhan keluarga, memang betul masuk akal. Tapi itu kan kembali lagi kepada kata-kata. Dalam pergumulan kita, makanya dalam pengkhotbah mengatakan jangan terlalu cepat mengucapkan kata-kata saat berdoa. Ya baik kalau saudara bernazar ya, asalkan kalau saudara itu menepatinya. Kalau tidak, pengkhotbah 5 mengatakan, apakah aku mau merusakkan pekerjaan tangan? Bernazar waktu sakit, waktu mengalami kekurangan, mengalami kepapaan, Tuhan aku berjanji. Ketika disembuhkan, ketika diberkati, menghilang. Lalu berkata kepada hamba Tuhan, sorry aku lalai Pak Pendeta, aku hilang. Tak bisa. Mungkin hati gembala yang bisa mengampuni, memaafkan. Tapi Tuhan yang dimana engkau sudah mengikat janji, yang dimana Tuhan dengan kuasanya memberikan mujizat kepadamu, Tuhan perhitungkan. Kita bisa saja mengalami hal-hal yang buruk terjadi, bukan karena Tuhan, karena torang ucapan nazar, torang tidak tepat. Nah, ini hati-hati sebagai orang percaya. Tapi firman Tuhan saat ini pasti memberikan kita hikmat bahwa sebagai orang percaya, ingat dan selalu menghitung hari-hari supaya hati kita beroleh bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang menyimpan kebenaran. Kebenaran yang mengingatkan kita, yang membuat kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan segala anugerah dan berkat Tuhan. Setiap hari itu selalu baru. Menghadapi tantangan dunia sekarang ini, pikiran yang positif itu menentukan. Hati yang penuh sukacita itu menentukan berkat-berkat itu selalu baru dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan hari esok yang disebut kesusahan. Lawan itu. Hari ini selesaikan. Ada masalah di kantor, ada masalah di dalam rumah, ada masalah dalam pekerjaan. Selesaikan itu. Selesaikan itu dengan damai saja. Jangan saudara tumpuk tahan-tahan. Akhirnya besok ketemu kesusahan, pergumulan lagi. Saudara tidak selesaikan, tumpuk terus. Waduh, saudara jadi penuh dengan selesaikan hari. Kalau ada cekcok suami istri, cekcok adik kakak, selesaikan hari ini. Jangan tunggu besok. Selesaikan hari ini. Kalau ada pekerjaan yang harusnya bisa kita selesaikan, ya selesaikan hari ini. Kalau ada pelayanan yang harus bisa kita selesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang yang memiliki hati yang bijaksana, supaya kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu.
Biarlah firman-Mu menjadi benih yang hidup yang akan tertanam di tanah hati kami Tuhan. Dia akan menjadi benih yang akan bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu, dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih mengubahkan kehidupan kami sebagai orang percaya, semakin dewasa di dalam rohani kami, semakin kami mengerti segala rencana indah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi memberikan damai sejahtera, menjanjikan kemenangan-kemenangan setiap harinya, asalkan kami boleh melewati segala pergumulan itu dengan iman dan kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakkan hidup kami Tuhan, suci dan kuduskanlah pikiran dan perasaan kami, agar kami boleh merasakan, mengalami kemuliaan Tuhan. Engkau Allah yang akan membuka kemuliaan bagi kami, yang bersungguh-sungguh dan penuh dengan penyerahan. Engkau yang akan senantiasa membukakan kemuliaan bagi kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, menjamah dan melawati kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi, tatkala kami menyembah, kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan ini Engkau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Bangkitkan penyerahan kami, bangkitkan setiap anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sembah Kau, sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Sambungkanlah Roh-Mu. Hallelujah, Ribini Saidli, Kita dengar suara nubuat. Haleluya. Tiada seorang pun yang sampai datang kepadamu jikalau tidak melalui sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-Mu karena
di dalam setiap kehidupan kamu. Iya raya nala. Karena itu ingat kamu hambaku dan anak-anakku. Saat kamu mendengarkan kebenaran firman-Mu, taruh firman itu di tanah hati kamu yang baik. Bukan kamu hanya menjadi pendengar yang terlupakan, tetapi kamu harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Litra itu adalah Bidikam dekrai detsunai. hambaku dan anak-anakku. Aku begitu mengasihi kehidupan kamu, sehingga aku datangkan kebenaran dalam hidup kamu, membawa kehidupan kamu literai tunai, untuk semakin hari mengerti apa yang menjadi maksudku dalam kehidupan. Iya raya nala wada terai detsunai. Literai tunai dulu. Karena itu hambaku dan anak-anakku, jangan kamu sia-siakan panggilanku dalam hidup. Aku telah membawa kehidupan kamu kepada keselamatanku. Aku mau supaya benar-benar kehidupan kamu berkenan di hadapanmu, literai saudara. Renungkan kamu baik-baik hambaku dan anak-anakku. Iya raya nala. Kasih setiaku yang sudah menuntun setiap kehidupan kamu, sampai kamu boleh ada hari ini. Itu adalah anugerahku dalam kehidupan kamu. Karena itu aku mau supaya kehidupan kamu Iya raya nala. tetap berjalan sesuai dengan apa yang aku mau. Literai itu adalah dan segala sesuatu yang sudah kamu miliki dan kamu terima daripada-Ku. Biarlah kamu mempersembahkan itu kepadaku, hambaku dan anak-anakku, literai. Karena itu di akhir-akhir ini, literai, aku minta kepada kamu, literai, banyaklah kamu duduk diam di bawah kakiku, literai. Berdoalah kamu kepadaku, minta pertolongan daripadaku. Literai itu adalah apa yang sementara kamu alami di akhir-akhir ini. Iya raya nala wada terai. Serahkan semuanya kepadaku, literai. Aku mampu menolong kehidupan kamu, asalkan kamu berserah sungguh kepadaku dan jauhilah segala perkara-perkara dosa yang akan membawa kebinasaan dalam hidup kamu. Literai itu adalah akhir sidik hambaku dan anak-anakku. Berusahalah kamu hidup damai satu sama lain, sehingga kamu bisa memandang kemuliaan. Iya raya nala wada terai. Literai itu adalah aku ingatkan kepada kamu, tanggalkan segala beban di dalam hati kamu. Lisidina itu adalah sehingga kamu akan melihat berkat-berkatku akan menjadi bahagian dalam kehidupan. Iya raya nala wada terai. Literai tunai hambaku dan anak-anakku, ingat kamu baik-baik di akhir-akhir ini. Biarlah kamu setia kepadaku, maka aku akan setia dalam hidup kamu. Dan ingat kamu hambaku dan anak-anakku, lisaina, layanilah pekerjaanku. Iya raya nala wada terai detsunai. Inilah suara Sendara nala wada Terima terai. kasih Tuhan. Terpuji-pujilah. Iya raya nala wada Kami terai. boleh dikuatkan roh kami lewat firman-Mu, lewat suara roh-Mu Tuhan. Engkau yang mengembalikan kekuatan baru bagi kami. Engkau yang akan menjawab dalam segala pergumulan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kalau oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh dapat melayani pekerjaan-Mu. Kami boleh dapat bernafas dan bergerak. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati Tuhan.
Semuanya itu karena kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan hati kami semakin diberikan hikmat, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana, sebab kami selalu merenungkan akan kebaikan-Mu yang selalu ada menyertai kehidupan kami Tuhan. Ampunilah dalam segala dosa dan kesalahan kami, kelalaian kami, yang sering kali kami melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Sering kali kami melawan kehendak-Mu. Tetapi biar lewat firman-Mu pada saat ini ya Bapa, kami boleh dibaharui hati kami. Kami boleh diberikan semangat, kekuatan yang baru untuk kami hidup benar di hari-hari yang mendatang. Hari-hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Amen. Yang walaupun penuh dengan pergumulan, tetapi kami terlalu yakin dan percaya Engkau selalu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, diberkatilah kami semua. Amen. Diberkatilah Tuhan, diberkati juga kami sekeluarga Tuhan dan keluarga besar di tempat ini. Bahkan Tuhan, Engkau yang senantiasa membuka jalan dalam segala usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini, kaum keluarga yang ada, bisnis besar kecil Tuhan, Engkau yang senantiasa beracara, membuka jalan dan memberkati. Terutama biarlah Tuhan hati mereka memiliki kebijaksanaan, agar Amen. mereka selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan, dan berkat janji firman-Mu kami juga tidak akan jatuh di dalam dosa. Amen. Tetapi kami selalu hidup dalam kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah terima berkat pada hari ini Tuhan. Dan biarlah segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin sebagai pengumuman kembali bahwa esok pagi kami akan kembali ke Jakarta, dan bersama juga Ibu Gembala Tawau yang akan bertolak ke Malaysia. Kiranya saudara sekalian mendoakan perjalanan kami agar kami tiba selamat sejahtera tanpa kurang satu apapun kembali di dalam lagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama berharap bahwa perpisahan kita pada saat hari ini adalah perpisahan yang bukan terpisah selama-lamanya. Ya, sebagaimana kemurahan Tuhan, janji Tuhan kita tetap pegang teguh-teguh. Di kemudian hari kita boleh kembali. Tentu yang kami rindukan ya bertemu dengan saudara dalam keadaan sehat, dan lebih anugerah Allah itu di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam suatu penjagaan dan usaha saudara untuk menjaga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, semakin dewasa rohani. Dan tentu secara fisik juga ya tetap kami masukkan dalam pergumulan ya kami, supaya ini boleh dengan anugerah Tuhan boleh dapat dibangun ya. Setiap tangan-tangan yang sudah membantu dalam bentuk apapun ya tentu semuanya pasti diperhitungkan Tuhan. Kalau kita mengerjakannya dengan tulus hati, semua ada pembalasan daripada Tuhan, semua ada ganjaran yang daripada Tuhan. Ganjaran yang daripada Tuhan itu adalah ganjaran yang jauh lebih baik daripada janji-janji manis manusia. Nah, kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkati, Dia pasti akan memberkati dengan luar biasa. Jadi kami juga mohon maaf jika selama kami di tempat ini ya ada banyak salah dan sebagainya, mohon maaf. Tapi kiranya kita tetap semakin kuat ya, semangat di dalam Tuhan.
Terima kasih atas perhatian saudara. Ketika kita kembali, kita tetap bisa terkoneksi lewat ibadah online dan sebagainya. Bahkan ya kita boleh berjumpa di live. Puji nama Tuhan, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada tanggung jawab. Baik, puji Tuhan, terus memberkati. Sebelum kita mendengar pengumuman, kita akan memberikan persembahan dalam pekerjaan Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Baik, puji Tuhan, kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa untuk persembahan yang ada. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam peribadatan kami akan percaya firman dan suara Roh-Mu telah datang memberkati kehidupan kami. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dalam pelayanan malam hari ini. Pemberian kami besar ataupun kecil, Engkau Allah kami sumber pancaran berkat. Ia akan memberkati tiap-tiap kami. Kami terus berdoa bagi gembala bersama hamba Jonathan yang nantinya besok akan Tuhan bertolak atau kembali ke pos pelayanan di kota Jakarta. Engkau yang akan menyertai beserta dengan mereka. Kendaraan atau pesawat yang mereka tumpangi itu bungkus dengan kuasa darah-Mu, tibakan dengan penuh selamat yang daripada Tuhan. Bersamaan dengan Ibu Gembala Yeni yang ada bersama Devi, besok bersama dengan mereka bersama-sama Tuhan akan nantinya kembali ke pos pelayanan di pos pelayanan yang ada di Tawa Malaysia yang ada. Tetap Engkau menyertai, sediakan, adakan apa menjadi kebutuhan kekurangan mereka. Apabila ada permainan kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang cuma merintangi, mengganggu perjalanan besok hari nanti, Tuhan bersama-sama kami musahati, tolong hancurkan kekuatan setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan iblis kau keluar, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam ibadah ini kami percaya semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terus memberkati. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan yang punya pelayanan, kedua kepada hambanya yang sudah menjadi saluran berkat di tengah-tengah pelayanan tempat ini. Ibadah rumah tangga, keluarga Ibu Yoga Manusama yang ada bersama ucapan syukur ulang tahun 2 hari kemarin, genap 61 tahun, terus memberkati di usia baru untuk semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Dan bertepatan juga ini adalah hari atau 3 tahun kepergian dari gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Hardy Peter Marintek, sarjana teologi yang ada, yang keluarga boleh mengucap syukur dalam pelayanan masih ada sampai pada jam malam hari ini. Dan kita semua jemaat juga boleh bersyukur atas penyertaan, atas pemeliharaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan, terus memberkati kita semua yang ada yang telah hadir. Dan sebagai pengumuman untuk ibadah hari Minggu besok, kita akan adakan perjamuan kudus, karena setiap 3 bulan 1 kali kita adakan perjamuan. Kena hari Minggu besok kita akan adakan perjamuan. Dan hari besok Jumat kita akan ada 2 beskon atau 2 puasa. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja, dan hari Kamis minggu depan itu ibadah rumah tangga bertempat kepada keluarga. Sudah habis jadwal kan?
habis ya. Kita mulai dari baru lagi keluarga Timbuleng Liau yang paling pertama ya untuk hari Kamis minggu depan. Itulah penyampaian kami malam hari ini. Akhir kata, terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada, dan shalom. Shalom. Ya,